Allah sudah janjikan sorga. Jangan sedih, jangan takut. Allah sudah janjikan sorga. Gimana tidak bahagia orang-orang yang istiqomah itu? Makanya istiqomah itu adalah perkara yang sangat berat. Satu ayat yang membuat para sahabat Nabi SAW tidak bisa tidur. Yang membuat para sahabat Rasul berat tidak sanggup melakukannya. Sampai-sampai mereka datang kepada Nabi SAW kemudian mengadukan tentang ayat ini. Ayat apa itu? Allah Subhanahu wa taala mengatakan fastaqim kama umirta. Istiqomalah sebagaimana yang telah Allah ajarkan kepadamu. Memang istiqomah itu berat, sahabat aja merasa berat dengan istiqomah itu. Tapi harus kita lakukan. Karena orang kalau tidak istiqomah dalam ibadah pun tidak jadi. Makanya Nabi SAW itu kata Aisyah, kana Nabi SAW idza amila amalan athbatahu. Rasul itu kalau sudah melakukan sesuatu pasti dia akan istiqomah dalam pekerjaannya. Dan Rasul mengatakan khairul a'mali adwamuha wa in qalla. Sebaik-baik amal itu yang terus-menerus walaupun sedikit, istiqomah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini Allah mengatakan wala wistaqamu ala tariqatin la asqainahum ma'an ghadaqa. Kalau seandainya para jin itu mereka mau istiqomah terus di atas dakwah, kami akan berikan rizki kepada mereka. Ingat kaidah Al-Qur'an itu. Kaidah Al-Qur'an itu apa? Al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususi sabab. Pengambilan pelajaran dalam Al-Quran itu bukan karena khususnya sebab turun kepada siapa, tapi karena umum lafadznya kepada kita. Betul ayat ini bicara tentang bangsa jin, tapi lafadznya juga menuju kita manusia. Seluruh ayat dalam Al-Quran itu untuk kita manusia. Walaupun ini konteksnya bicara bangsa jin. Artinya istiqomah itu bukan hanya seruan kepada bangsa jin saja, tapi istiqomah juga seruan bagi kita manusia. Ikhwan, istiqomah itu berat, tapi bukan berarti tidak bisa dilakukan. Para ulama memberikan tips kalau kita ingin istiqomah. Pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'd. Alhamdulillah, di malam hari ini kita bisa kembali berjumpa di Masjid Ibadur Rahman Pontrenis. Salawat dan juga salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Baik, kita lanjutkan kajian kita, masih membahas tafsir dari surah Al-Jin, dan kita mulai dari ayat 16 saja dan seterusnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa allaw istaqamu 'ala tariqati la asqainahum ma'an ghadaqa linaftinahum fihi wa may yu'rid an dzikri rabbih yaslukhu 'adaban sa'ada. Seandainya mereka, maksudnya bangsa jin itu, tetap berjalan lurus di atas jalan agama Islam, niscaya kami akan mencurahkan air yang sangat banyak, artinya rizki yang meluas. Dengan cara itulah kami hendak menguji mereka. Siapa yang berpaling dari peringatan Rabbnya, niscaya akan dimasukkan ke dalam azab yang sangat berat. Dua ayat ini, surah Jin ayat 16 dan juga 17 ini, Allah Subhanahu wa taala hendak memperingatkan jin-jin yang sudah masuk Islam kemudian mulai berdakwah. Karena ayat sebelumnya menceritakan tentang masuk Islamnya beberapa jin
yang disebut dengan jin an-nasibin, yang jumlahnya ada 7 jin. Dan 7 jin inilah di antara jin-jin yang pertama kali masuk Islam, atau disebut dengan as-sabiqun al-awwal. Jin-jin yang mula-mula masuk Islam, dan tingkatannya sama dengan para sahabat Rasul yang mula-mula masuk Islam. Adapun sejarah masuk Islamnya sudah ma'ruf, diambil dari asbab nuzul surah jin ini sendiri. Ada yang mengatakan jin-jin itu saat Nabi SAW berada di pasar Ukad. Kemudian Nabi SAW menginap sampai waktu fajar. Maka Nabi SAW pun kemudian salat fajar. Saat salat fajar itulah Nabi SAW membacakan beberapa ayat Al-Quranul Karim. Tiba-tiba datang 7 jin yang Allah Subhanahu wa ta'ala kehendaki mereka akan menjadi jin yang pertama masuk Islam. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan dalam surah Al-Ahqaf ayat 29, wa id sarafna ilaika nafaran minal jinni yastami'una al-Qur'an falamma hadaruhu qalu ansitu falamma qudiya wallaw ila qaumihim mundzirin. Dan ingatlah ketika kami palingkan beberapa jin itu sampai mendekati Nabi SAW, dan ketika itu Rasul sedang salat subuh di pasar Ukad. Maka ketika jin-jin ini mendengar Al-Quran yang dibaca Rasul, maka sesama mereka mengatakan ansitu, diam, dengarkan apa yang dibaca orang ini, maksudnya Nabi. Dengan hanya sekedar mendengar apa yang dibaca Nabi SAW, tiba-tiba jin itu akhirnya dapat hidayah. Mereka pun masuk Islam. Maka dengan perantara Islamnya mereka, maka Allah mengatakan falamma qudiya walau ila qaumihim mundzirin. Ketika selesai mereka mendengarkan bacaan Al-Quran, maka mereka kembali kepada kaumnya, kemudian memberikan peringatan, menjadi dai-dai dari kalangan jin, menyebarkan Islam. Walaupun ada versi lain tentang sejarah awal jin masuk Islam itu adalah saat Nabi SAW pulang dari Taif. Tetapi Nabi SAW saat sampai di Taif, harapannya orang-orang Taif menerima dakwah Islam. Justru orang Taif lebih ganas dibandingkan kafir Quraisy, menyerang Nabi SAW dan menghina Nabi. Sampai-sampai Nabi SAW diusir dari Taif. Kemudian Rasul pun hendak kembali ke Mekah. Di tengah perjalanan Nabi SAW menginap di kebun kurma Mughirah selama beberapa hari. Saat salat subuh Nabi SAW membacakan ayat Al-Quran, tiba-tiba entah dari mana datang 7 jin. Rupanya 7 jin ini diutus iblis untuk mencari-cari kenapa mereka tidak sanggup lagi naik ke langit untuk mencuri dengar perkataan para malaikat. Rupanya karena ketika itu diutusnya Nabi SAW, maka langit dijaga Allah, tidak ada satu jin yang sanggup ke langit kecuali ditembak oleh panah-panah api dari gugusan bintang. Makanya iblis menggerakkan pasukannya. Ada apa fenomena langit ini? Lah di antara 7 jin yang merupakan pasukan iblis ini nyasar ke kebun kurma. Saat nyasar ke kebun kurma itulah dia mendengar Nabi sedang membaca Al-Quran dalam salat fajar. Ketika selesai salat, mereka dapat hidayah. Kemudian mereka pulang kepada kaumnya, kemudian berdakwah mengajak kaum jin untuk masuk Islam. Dan dialognya dijelaskan dalam surah jin dari awal sampai ayat ke-15. Itu semua dialog jin. Maksudnya jin Islam yang mendakwahi jin yang masih dalam kondisi di atas kesyirikan. Contoh saja, di antara dakwah mereka mengatakan wa annahu ta'ala jaddu rabbina mattakhadha sahibatan wala walada wa annahu kana yaqulu safihuna 'ala Allahi syatata. Sesungguhnya maha tinggi keagungan Rabb kami, dia tidak beristri dan tidak pula beranak.
Dan sesungguhnya orang-orang bodoh di antara kami selalu mengucapkan perkataan yang melampaui batas terhadap Allah. Seolah-olah Allah ingin menceritakan bahwa jin-jin yang sudah masuk Islam ini datang kepada jin-jin yang lainnya. Rupanya ada jin-jin yang tidak masuk ke dalam Islam, sebagian mereka beragama Nasrani karena mungkin belajar kepada orang-orang Nasrani. Maka jin muslim ini mendakwahkan bahwa keyakinan orang-orang Nasrani yang menganggap bahwa Tuhan itu memiliki pasangan, memiliki anak dan begitu seterusnya, itu tidak benar. Makanya kata jin-jin Islam mengatakan wa annahu ta'ala jaddu rabbina mattakhadha sahibatan wala walada. Sungguh maha tinggi Rabb kami. Rabb kami tidak seperti yang kalian sifatkan, beristri, beranak dan begitu seterusnya. Tapi Rabb kami mattakhadha sahibatan wala walada. Dia tidak beristri dan juga tidak pula beranak. Kemudian mulai mengajak mereka dan mengatakan bahwa ada di antara kita kalangan jin ini. Jadi jin muslim ini menyindir kepada jin-jin yang di luar Islam. Dan mengatakan bahwa ada di antara jin ini, maksudnya di luar daripada jin Islam, yang mereka suka melampaui batas terhadap Allah Subhanahu wa taala, bahkan melakukan kedustaan. Sebagaimana ayat setelahnya, wa anna dhananna allan naqulal ins wal jin 'ala Allahi kadziba. Sungguh kami mengira bahwa manusia dan jin itu tidak akan mengatakan perkataan yang dusta terhadap Allah. Rupanya ada di antara manusia dan jin yang suka berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dijelaskan oleh jin-jin muslim ini, bahkan ada juga di antara jin ini bekerja sama dengan manusia, saling menguntungkan di antara mereka sehingga menjadikan kufur manusia lantaran kesombongan jin. Wa annahu kana rijalun minal jinni ya'udzuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Ada beberapa orang dari kalangan manusia meminta perlindungan kepada beberapa orang dari kalangan jin, akhirnya jin-jin itu menyesatkan manusia dan terus mendakwahkan tauhid. Jadi jin-jin yang sudah masuk Islam ini, yang mereka mendapatkan ilmu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam juga berdakwah kepada mereka. Bahkan dijelaskan oleh sahabat Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Satu malam Abdullah ibn Mas'ud dan beberapa para sahabatnya kehilangan Nabi, sehingga panik para sahabat. Di mana Nabi? Dicari ke sana tidak ada, dicari ke sini tidak ada. Sehingga para sahabat cemas, kemana Nabi sallallahu alaihi wasallam? Jangan-jangan dia dibunuh, jangan-jangan dia disembunyikan setan, jangan-jangan. Sehingga kata Abdullah ibn Mas'ud, malam itu malam terburuk bagi kehidupan kami. Kami cemas kemana Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi. Tiba-tiba di pagi hari Nabi sallallahu alaihi wasallam muncul. Kemudian Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu bertanya, dari mana engkau tadi malam wahai Rasul? Kami cemas. Kami mencari engkau ke barat, ke timur, ke selatan, ke utara. Kami tidak mendapatkan dirimu. Kemana engkau pergi? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan bahwa aku semalam menemui bangsa jin. Tentu dari wahyu malaikat, karena Rasul tidak bisa melihat jin. Jin melihat kita, kita tak bisa melihat jin. Tentu malaikat menuntun Rasul bahwa di sana ada jin, berdakwahlah kepada mereka. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berdakwah kepada mereka. Artinya beberapa pertemuan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kalangan jin. Lah jin-jin yang belajar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itulah kemudian menyebar di mana-mana, mengajak jin-jin yang lainnya untuk masuk Islam. Dan subhanallah, mereka luar biasa. Banyak akhirnya dari kalangan jin yang mendapatkan hidayah Islam. Inilah kelebihan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam dibandingkan nabi-nabi sebelumnya. Kalau nabi-nabi sebelumnya, walaupun diutus kepada banyak manusia, tapi hanya sekedar kepada manusia. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam berdakwah bukan hanya kepada kalangan manusia, tapi juga berdakwah kepada kalangan jin. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kami ciptakan jin dan manusia kecuali tugas mereka untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Jin-jin itu juga dibawa syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Bahkan jin juga kemudian menyalahkan. Jadi jin Islam juga saat berdakwah menyalahkan jin-jin yang naik ke langit, mencuri dengar, kemudian bekerja sama dengan kalangan dukun dan paranormal. Dan mengatakan di hadapan jin-jin yang lainnya, wa inna kunna naqudu minhal maqaida lisami. Faman yastami'il an yajid lahu shihaban rasada. Sesungguhnya kami jin dahulu selalu menduduki beberapa tempat di atas langit. Untuk apa? Untuk mencuri dengar berita-berita langit.
Akan tetapi sekarang siapapun yang mencoba mencuri dengar, pasti akan menjumpai panah-panah api yang mengintai untuk membakar mereka. Jadi jin-jin Islam ini menjelaskan kepada jin-jin kafir, jin-jin musyrik, bahwa perbuatan kalian ini salah. Mencuri dengar ke langit. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengadab kalian dengan cara melempari panah-panah api dan membunuh kalian. Terjadi silang pendapat di antara para ulama tentang masalah ini. Ada 3 pendapat. Pertama, sebelum Nabi SAW. Yang kedua, setelah diutusnya Nabi SAW. Dan yang ketiga, setelah wafatnya Nabi SAW. Adapun sebelum diutusnya Nabi SAW, jin-jin itu masih mampu terbang ke langit, seperti orang panjat pinang. Maka nanti jin yang paling atas berusaha mendengar percakapan para malaikat apa yang akan terjadi di bumi. Apabila mereka mendapatkan satu kalimat, maka kalimat itu akan disampaikan kepada jin yang di bawahnya. Kemudian jin yang di bawahnya disampaikan kepada jin yang di bawahnya lagi, sampai kepada jin yang paling bawah yang ada di pos itu. Lah jin yang paling bawah yang ada di pos itu, dia sudah mendengar banyak kalimat, padahal jin yang di atas hanya mendengar satu kalimat. Tapi karena ditambah-tambah oleh jin sampai ke bawah, satu kalimat yang benar ditambah dengan 99 kedustaan kalimat. Inilah kalimat-kalimat inilah yang satu benar, yang 99 dusta ini dijual kepada para dukun di dunia, paranormal, para peramal. Makanya dukun-dukun sebelum diutusnya Nabi SAW mereka dijadikan rujukan, karena terkadang ramalan mereka benar. Karena sebagian mereka mendapatkan pencurian dengar dari habar langit. Bahkan di zaman jahiliyah juga sama. Para dukun itu di hati masyarakat masih digemari, bahkan dihargai. Contoh saja Abdul Muttalib. Saat peristiwa tentang perebutan air Zam-Zam yang ditemukan oleh Abdul Muttalib. Hampir perang gara-gara air Zam-Zam ini. Akhirnya kemudian para pemimpin Arab sepakat untuk mendatangi dukun, supaya dukun ini yang menyelesaikan masalahnya. Artinya mereka masih suka datang ke dukun. Kenapa? Karena dukun-dukunnya masih sakti. Karena mendapatkan berita dari pencurian malaikat kepada habar-habar langit. Ini yang pertama. Dan ini tidak ada khilaf di antara ulama. Yang kedua, saat diutusnya Nabi SAW, maka jin-jin itu sudah tidak bisa lagi mencuri dengar. Jin-jin itu sudah takut kalau seandainya mereka naik ke langit hendak mencuri berita langit, percakapan para malaikat tentang apa yang ditugaskan Allah yang akan berlaku di bumi. Mereka tidak berani. Kenapa? Karena setiap naik saja akan ditembak oleh panah api, oleh meteor, gugusan-gugusan bintang. Sehingga tidak ada satu jin pun yang berani naik ke langit. Itulah yang menjadikan iblis marah. Kemudian bertanya-tanya, ada fenomena apa ini? Kenapa anak buahnya tidak bisa naik ke langit? Dari situlah dia mengutus anak buahnya untuk mencari berita kenapa terjadi peristiwa ini. Lah rupanya utusan iblis itu yang 7 jin tadi nyasar pula ke kebun kurma, akhirnya masuk Islam karena mendengar bacaan Nabi SAW. Ini juga tidak ada khilaf para ulama, bahwa di masa Nabi SAW diutus tidak ada jin yang naik ke langit. Kenapa? Supaya jangan bercampur antara wahyu Rasul dan perkataan paranormal. Tapi masalah yang jadi khilaf adalah setelah wafatnya Nabi SAW. Apakah jin-jin itu sampai sekarang masih mencuri dengar ke langit, kemudian mendengarkan kabar langit dan berita langit tentang apa yang berlaku di bumi dari tugas Allah kepada para malaikat untuk melakukan tugas di bumi? Apakah masih bisa naik ke langit? Maka menurut Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan mustahil ada jin setelah meninggalnya Rasul yang mampu naik ke langit. Karena langit sudah dijaga oleh Allah dengan difungsikannya bintang untuk sebagai senjata menembak mereka. Tapi ada pendapat yang lain yang mengatakan mungkin saja tapi sedikit. Mungkin saja tapi sedikit, tidak banyak. Karena sebagian jin itu kalau nggak nekat mereka takut. Tapi menurut Al-Hafidh mustahil. Alasannya firman Allah Subhanahu wa taala di sini. Di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan faman. Man ini artinya syarat, siapapun dari kalangan jin. Yastami'il an, yang berusaha untuk mencuri berita langit, siapapun dari kalangan jinnya, yajid lahu shihaban rasada, maka pasti akan menjumpai panah api yang menghantam mereka. Dari kalimat ini Al-Hafidh mengatakan mustahil ada jin yang naik ke langit setelah wafatnya Nabi SAW. Maknanya apa? Ketika tidak ada satu jin yang sanggup mencuri dengar, berarti tidak ada bahan untuk dijual kepada para dukun. Ya. Kalau jin masih bisa ke langit, masih mendapatkan kabar dari langit,
masih ada bahan untuk dijual kepada para dukun. Ketika tidak ada satu jin yang mampu naik ke langit, berarti tidak ada bahan untuk dijual kepada para dukun. Kalau tidak ada bahan untuk dijual kepada para dukun, berarti seluruh ramalan dukun setelah wafatnya Rasul adalah dusta 100%. Nggak mungkin benar. Kenapa? Guru mereka, para dukun, para jin saja tidak bisa mencuri dengar dari langit. Lalu mereka akan meramal dengan apa? Maka semua para dukun kalau hari ini meramal, maka ramalan mereka adalah dusta. Mereka hanya mengarang-arang saja. Makanya kadang-kadang mereka hanya duga-duga, tahun ini ada artis yang mati. Walaupun tidak ngomong, artis pasti mati juga. Entah siapa kan gak disebut orangnya. Seperti saya ngomong, tahun ini orang Batu Aji pasti ada yang mati. Ya pasti, walaupun saya nggak ngomong pasti ada yang mati. Namanya orang kan bisa hidup bisa mati. Jadi dukun-dukun hari ini tuh hanya asal ngomong karena sudah tidak punya referensi lagi. Referensi mereka kan jin. Sementara jin sudah tidak bisa mencuri berita langit. Makanya orang yang masih percaya kepada ramalan dukun itu orang yang paling dungu, orang yang paling tidak berakal. Hilang akalnya. Dukun itu pendusta 100%. Kalau dukun di zaman sebelum diutusnya Rasul, ya bisa tidak. Karena mereka masih mencuri dengar. Masih dapat berita dari langit. Tapi setelah wafatnya Rasul, tidak mungkin jin naik ke langit. Lalu dari mana berita itu dapat? Kecuali menghayal si dukun itu. Hanya ngomong saja, padahal mereka adalah para pendusta yang jelas-jelas dustanya. Maka jangan pernah percaya dengan ramalan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Intinya bahwa jin-jin ini berusaha untuk berdakwah. Akhirnya banyak jin-jin yang lainnya yang ikut masuk Islam. Ribuan kalangan jin masuk Islam. Dan ini sebagai kabar gembira kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika orang Mekah tidak memasuk Islam. Ketika orang Taif menolak Islam, Allah berikan makhluk lain yang dengan suka rela mereka masuk Islam dan menjadi relawan Islam dan berdakwah kepada Islam, bahkan banyak jin yang masuk Islam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ditenangkan dengan masalah ini. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala ingin menjelaskan kepada jin-jin yang muslim itu yang sudah mulai berdakwah, mengajak jin-jin lainnya masuk Islam. Apa kata Allah? Wa allaw istaqamu. Disinilah mulai kajiannya. Wa allaw istaqamu ala tariqatin la asqainahum ma'an ghadaqa. Wa allaw istaqamu. Seandainya mereka kalangan jin itu tetap istiqamah. Tetap istiqamah di atas Islam, mendakwahkan Islam, mengajak manusia ke dalam Islam, tetap berdakwah, mengajak manusia kepada kebaikan. La awal wa allaw istaqamu ala tariqatin, di atas Islam, di atas agama Islam istiqamah. Maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan hadiah kepada mereka. Berupa apa? La asqainahum ma'an ghadaqa. Kami akan curahkan kepada mereka air yang banyak. Kalimat ma'an ghadaqa, orang Arab itu kalau menyebut kalimat rizki itu dengan diistilahkan air. Jadi kalau ada hujan, bagi orang Arab, oh ini datang rizki. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengistilahkan ma'an ghadaqa, artinya rizki yang luas. Kalau engkau beristiqamah di atas Islam, mendakwahkan Islam, maka kami akan berikan banyak rizki kepadamu di dunia dan di akhirat. Dan rizki itu tidak mesti dalam bentuk materi. Rizki itu bisa dalam bentuk ketenangan hati. Dan itu seafdol-afdolnya rizki. Dan ketenangan hatilah sumber daripada kebahagiaan. Bukankah manusia, mulai dari anak kecil, orang dewasa, orang tua, laki-laki, perempuan, muslim, kafir, siapapun selama dia manusia, pasti ingin bahagia hidupnya. Dan kebahagiaan itulah yang dicari semua manusia. Tapi sebagian manusia, mereka salah kaprah ketika mencari kebahagiaan. Ada yang bahagia, tapi bahagia di atas semu, tidak atas sesungguhnya. Seperti orang berpikir kalau banyak hartanya bisa bahagia. Sudah banyak hartanya stres dia. Rumahnya banyak, mobilnya banyak, tanahnya luas. Dompetnya jatuh di jalan hilang, stres dia. Padahal dompetnya hilang, rumahnya belum ada yang nyuri. Pas ketemu, dompetnya ketemu, isinya hilang kayak kiamat. Apalah dompet ini kalau isinya hilang? Jadi ada orang-orang yang kemudian berpikir kalau kaya bahagia, setelah kaya tak bahagia juga dia. Ada orang-orang yang setelah berpikir kalau saya bisa jadi menteri, bisa jadi pejabat, bahkan jadi presiden, saya akan bahagia. Sudah jadi presiden, was-was dia. Apalagi kalau sudah mau pemilihan umum tuh periode kedua, takut kalah. Akhirnya stres. Gimana ya kalau saya kalah? Gimana kalau saya kalah? Padahal sudah pernah jadi presiden, pernah jadi menteri, pernah jadi ini. Jabatan itu bukan
kebahagiaan yang sesungguhnya. Ya, menyumbang kebahagiaan, tapi bukan pokok kebahagiaan. Ya. Lah, bahagia yang sesungguhnya itu apa? Bahagia yang sesungguhnya itu ketika hati diberikan rizki. Dan hanya orang-orang yang istiqomah di jalan Allah, merekalah yang diberikan ketenangan hati. Mana ayatnya? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun." Orang-orang yang mengatakan Rabb kami Allah, kemudian mereka istiqomah. Apa maksudnya istiqomah dalam ayat ini? Sebagian para ulama mengatakan maksudnya istiqomah adalah istiqomah di atas tauhid. Ada juga yang mengatakan istiqomah di atas ketaatan dan menjalankan kewajiban. Ada juga yang mengatakan istiqomah di atas keikhlasan dan juga ilmu pengetahuan. Ada juga yang mengatakan istiqomah dengan menyamakan antara hati dan ucapan. Ada juga yang mengatakan istiqomah dalam ibadah baik dipandang manusia atau tidak dipandang manusia. Pokoknya siapapun yang mengatakan Rabb kami Allah kemudian istiqomah, maka sebagai balasannya tatanazzalu alaihimul malaikah, malaikat akan turun kepada kita membawa ketenangan. Apa yang membawa ketenangannya? Karena malaikat membisikkan di telinga kita, alla takhafu wa la tahzanu. Jangan takut, jangan sedih. Manusia ini setiap harinya pasti diliputi dengan dua kata ini, takut dan sedih. Takut akan perkara yang sudah berlalu, sedih akan perkara yang akan datang. Itulah manusia. Takut akan perkara, terbaliknya, takut akan perkara yang akan datang, sedih tentang perkara yang sudah berlalu. Dulu pernah jadi pejabat, akhirnya tidak menjabat, sedih. Gayanya masih pejabat saja, padahal sudah tidak jadi pejabat. Dulu dia orang kaya, kemudian bangkrut, sedih. Rasanya masih kaya saja, padahal sudah melarat. Dulu dia punya istri cantik, mati istrinya, terkenang istrinya, sedih. Dulu punya rumah kebakar, sedih. Pokoknya sedih itu sesuatu yang memikirkan hal-hal yang sudah lewat, itu sedih. Manusia itu pasti sedih. Entah sedih dengan apalah, mungkin dia cari benda tak dapat, sedih dia. Ataupun takut. Takut akan perkara yang akan datang. Ini pemerintah mengumumkan nanti akhir tahun nggak ada bensin, sedih. Mana ini? Saya nggak bisa naik motor bensin, motor listrik 50 juta. Sedih. Pusing dia, ketakutan. Nanti kalau nggak ada bensin nanti ini ekonomi naik ini. Beras naik, bawang naik, cabai naik. Loh, makan apa? Ujung-ujungnya makan jagung. Ada orang yang berpikir sampai ke situ. Kejadian pun belum, baru prediksi. Tapi sudah ketakutan duluan tuh. Takut besok makan apa, takut besok kerja apa, takut macam mana anaknya di masa depan, macam mana keluarganya. Kadang orang belum terjadi sudah takut tuh. Tapi orang-orang yang beriman dibisikkan di telinga para malaikat itu, alla takhafu wa la tahzan. Jangan takut, jangan sedih. Kalau orang hilang takutnya, kalau orang hilang sedihnya, pasti dia akan bahagia hidupnya. Nggak mikir perkara yang sudah berlalu, enggak takut tentang perkara yang akan datang. Semua adalah takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan kita tidak tahu perkara yang akan datang seperti apa. Rupanya ditakutkan tidak sebagaimana yang kita takutkan. Betapa banyak orang-orang yang kerja di PT, tiba-tiba di list namanya, di antara orang yang di PHK, salah satunya dia. Wah, takut luar biasa. Aduh, aku dipecat 20 tahun di sini. Kiamat rasanya. Ya. Setelah betul-betul keluar, sudah putus asa, akhirnya berwirausaha. Sukses usahanya, berpikir oh enak wira swasta, rupanya daripada kerja di PT. Dapat duit banyak, walaupun tak banyak, lebih enak kumpul dengan keluarga, anak-anak dan begitu seterusnya. Terkadang apa yang kita takutkan itu kan belum tentu terjadi tuh. Ya. Tapi orang-orang yang istiqomah, kata Allah, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu, sebagai balasannya tatanazzalu alaihimul malaikah. Malaikat turun loh, datang kepada kita dibisikkan, jangan sedih, jangan takut. Bahkan lebih daripada itu, wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Allah sudah janjikan surga. Jangan sedih, jangan takut. Allah sudah janjikan surga. Gimana tidak bahagia orang-orang yang istiqomah itu? Makanya istiqomah itu adalah perkara yang sangat berat. Satu ayat yang membuat para sahabat Nabi SAW tidak bisa tidur, yang membuat para sahabat Rasul berat tidak sanggup melakukannya. Sampai-sampai mereka datang kepada Nabi SAW kemudian mengadukan tentang ayat ini. Ayat apa itu?
Allah Subhanahu wa taala mengatakan fastaqim kama umirta. Istiqomalah sebagaimana yang telah Allah ajarkan kepadamu. Memang istiqomah itu berat, sahabat aja merasa berat dengan istiqomah. Tapi harus kita lakukan. Karena orang kalau tidak istiqomah dalam ibadah pun tidak jadi. Makanya Nabi SAW itu, kata Aisyah, kana Nabi SAW idza amila amalan athbatahu. Rasul itu kalau sudah melakukan sesuatu, pasti dia akan istiqomah dalam pekerjaannya. Dan Rasul mengatakan, khairul a'mali adwamuha wa in qalla. Sebaik-baik amal itu yang terus-menerus walaupun sedikit, istiqomah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini Allah mengatakan, walau istaqamu ala tariqatin la asqainahum ma'an ghadaqa. Kalau seandainya para jin itu mereka mau istiqomah terus di atas dakwah, kami akan berikan rizki kepada mereka. Ingat kaidah Al-Quran itu. Kaidah Al-Quran itu apa? Al-ibaratu bi umumil lafdi la bi khusisi sabab. Pengambilan pelajaran dalam Al-Quran itu bukan karena khususnya sebab turun kepada siapa, tapi karena umum lafadznya kepada kita. Betul ayat ini bicara tentang bangsa jin, tapi lafadznya juga menuju kita manusia. Seluruh ayat dalam Al-Quran itu untuk kita manusia. Walaupun ini konteksnya bicara bangsa jin. Artinya istiqomah itu bukan hanya seruan kepada bangsa jin saja, tapi istiqomah juga seruan bagi kita manusia. Ikhwan, istiqomah itu berat, tapi bukan berarti tidak bisa dilakukan. Para ulama memberikan tips kalau kita ingin istiqomah. Pertama, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta agar hati kita jangan dibolak-balikan. Kalaupun harus dibolak-balikan, minta agar dibolak-balikan kepada ketaatan. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala ta'ati. Wahai zat yang membolak-balikan hati, tetapkan hatiku di atas ketaatan kepadamu. Yang kedua, kalau kita ingin istiqomah, banyak-banyak hadir di majelis ilmu. Kalau orang banyak hadir di majelis ilmu, mendengarkan tausiah para guru, maka semakin tahu siapa Tuhan yang kita sembah. Semakin dekat Rabb yang kita selama ini ibadahi. Dan semakin tinggi pengetahuan kita kepada Allah, semakin tinggi tingkat istiqomah kita kepada Allah. Karena hanya orang yang berilmu yang tahu bagaimana istiqomah dengan Allah. Tapi orang jahil macam mana cari istiqomahnya? Maka kenali Allah dengan hadir di majelis ilmu. Yang ketiga, jangan jauh-jauh dari Al-Quran. Karena Al-Quran itu hidayah. Dan istiqomah itu bisa berjalan karena hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang keempat, cari teman yang baik. Teman yang soleh yang kalau kita lupa diingatkan, kalau kita lalai dinasihati, kalau kita tergelincir diluruskan. Cari teman yang seperti itu supaya menambah iman dan takwa. Jangan cari teman kalau lupa ikut lupa. Kalau kita bengkok, dia pula lebih bengkok. Kalau kita tersesat, dia lebih sesat lagi. Macam mana teman kayak gini? Maka Rasul mengatakan, Al-maru ala dini khalili. Agama kita tergantung kepada teman kita. Kalau ingin istiqomah, cari teman yang istiqomah. Maka kita pasti istiqomah. Kemudian yang kelima, jangan mengeluh kecuali kepada Allah. Terkadang kita ini banyak masalah. Siapa sih di antara kita yang tidak ada masalah? Saya, Anda, siapapun pasti banyak masalah. Ada yang diberikan masalah ekonomi, ada yang diberikan masalah keluarga, ada yang diberikan masalah penyakit. Macam-macam orang dapat masalah itu. Terkadang orang itu tidak tergerak untuk pertama kali mengadu kepada Allah. Tapi justru ketika ada masalah, datang kepada manusia menceritakan aibnya. Tidak kurang, tidak cukup satu orang, tambah dua orang. Tidak cukup dua orang, tambah tiga orang. Dia tidak sadar dia sedang mengungkap aib sendiri kepada orang sebenarnya. Kalau ada masalah, adukan kepada zat yang memberikan masalah. Allah yang menurunkan masalah, Allah juga yang mengangkat masalah. Karena setan itu berusaha untuk tidak istiqomah, memberikan was-was kepada kita agar kita mengadu kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Adukan masalah kepada Allah supaya kita istiqomah. Kemudian yang keenam, banyak-banyak berzikir kepada Allah. Karena ketenangan itu hanya ada di zikir. Allah yang mengatakan, ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Ingatlah dengan zikir kepada Allah, itulah tenang hatinya. Istiqomah itu perlu ketenangan. Dan zikir itu rahasia ketenangan hati yang paling besar. Kemudian juga istiqomah ini juga senantiasa jangan mencukupkan dengan perkara wajib. Cukup sholat 5 waktu, jangan tambah yang sunnah. Cukup Ramadan, jangan tambah puasa sunnah. Karena semakin kita menjalankan yang sunnah dengan kewajiban, Allah semakin cinta dengan kita. Dan Allah akan berikan keistiqomahan kepada kita. Dan yang terakhir, jalan istiqomah adalah jangan malas. Lawan hawa nafsu. Lawan setan. Karena Allah yang mengatakan, وَمَنْ يُجَاهِدُ فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. Siapapun yang sungguh-sungguh, maka pasti Allah akan memberikan hidayah kepada kita. Apa nana? Masya Allah, buru-buru ini ada tamu Syekh dari
mana itu?